Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga Allah tuntun hati kita untuk menuju ke tempat ini untuk dalam rangka thalabul ilmi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan tentang majelis ilmu ini adalah dengan raudhatun min riyadil jannah. Disebut dengan taman daripada taman-taman surga, atau sering di dalam kata hadis, ya, terminologi hadis di dalam hadisnya adalah riyadul jannah, taman daripada taman surga, atau taman surga yang ada di dunia, yakni majelis ilmu atau khilaqud dzikr, yakni majelis ilmu. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di majelis ilmu ini, khilaqud dzikr ini, maka insya Allah kita itu berada di satu tempat yang begitu menyenangkan. Kalau Bapak Ibu pergi ke taman, ayo kita jalan-jalan ke taman itu, tujuannya apa Bapak Ibu? Ben seneng, ben atine tentrem, ben pandangan matanya niku napa? Seger, gamane gitu. Maka kalau kita bisa rekreasi, kalau kita bisa jalan-jalan ke taman-taman surga yang ada di dunia, ya niki menghadiri majelis ilmu, khilaqul dzikr. Kalau ulama mengatakan terminologi khilaqul dzikr, kumpulan halakoh-halakoh orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah majelis ilmu ini. Maka ketika kita ingin rekreasi ke majelis ilmu. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat, ya. Walaupun tetap dengan jalan-jalan ke Tawangmangun, atau jalan-jalan ke Pundi niku nggih sesuatu yang bermanfaat, bisa menenangkan hati. Tapi lebih bermanfaat lagi untuk kehidupan setelah kematian kita, itu adalah khilaqud dzikr, menghadiri majelis ilmu. Dan alhamdulillah insya Allah di Masjid Ngalimun ini sudah luar biasa, pengajiannya banyak. Kenapa nggih Bu? Banyak tahu banyak. Di Masjid kula niku mung sebulan nggih setunggal. Niku pengajiannya bapak-bapak. Ya, kalau pengajian ibu-ibu niku setiap Rebo. Ya, tapi di Masjid Ngalimun niku kathah banget, ya. Dari mulai remaja sudah jalan mboten nggih, sudah berhenti. Sing ngampu kula Bu, tapi nggih mboten jalan. Niki remaja kita memang hebat-hebat, ya. Remaja kita hebat-hebat, ya. Remaja yang perlu kita bina, kita pupuk, ya, untuk menggantikan
diri kita. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini patut kita syukuri. Dan saya pun sebenarnya hari ini kosong ya. Jadi ketika ditelepon jam setengah 5 kurang ya, jam 4 lebih itu. Itu baru pulang dari masjid. Memang sudah niatnya bukan ngisi pengajian ya, karena memang biasanya ada jadwal juga. Tapi kebetulan lagi kosong, lagi lekar-lekar ya. Saya ngobrol sama istri tiba-tiba ada telepon, suruh datang ke sini. Jadi Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ban serep ya Bu ya. Pak, pasti mboten seperti yang aslinya. Kalau yang aslinya kan mungkin luar biasa, tapi kalau jenenge ban serep kok. Ban serep niku nggih biasane ban bekas niku apa bekas, Bu? Nggih, ban bekas. Ban bekas disimpan ya, bisa dimanfaatkan. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan untuk terutama untuk diri saya sendiri karena selalu apa yang saya sampaikan bukan untuk jenengan tapi untuk saya sendiri. Dan itu selalu ya, selalu untuk diri saya sendiri dulu. Karena kalau kita taklim, kalau kita berdakwah untuk orang lain dan untuk diri sendiri tidak ya berbahaya. Nanti disebut dalam ayat Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, tidak kita lakukan. Kabura maqtan ya. Kita menyuruh tapi tidak melakukan. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu ayat Allah bagi bapak-bapak yang sering pengajian di Al-Huda, mungkin pernah mendengar pengajian ini atau ayat ini, ya nanti untuk tau'iyah, untuk pengingat ya Pak, yang belum pernah ya sebagai untuk istilahnya ya sebagai ilmu. Karena kalau kita bicara tentang otak Bapak Ibu, otak itu kalau kita pengen cerdas itu gampang. Pengen pinter ya bukan cerdas. Kalau kita pengen pinter itu gampang otak itu. Kenapa Ustadz? Diulang. Maka kalau ada pengajian konjenengan diulang itu Bapak Ibu itu adalah sebuah petunjuk dari Allah. Bahwasanya jenengan suruh coba ini diperhatikan. Kenapa di dalam ayat Al-Quran banyak yang diulang-ulang Pak? Untuk mengingatkan kita bahwasanya ini perkara yang penting. Ya. Sehingga kalau kita belajar otak, neuroscience Bapak Ibu, otak itu kalau anak kita pengen pintar itu gampang. Ulangi pelajaran. Ulangi pengetahuan. Karena informasi yang kita terima, ketika diulang satu kali, akan timbul cabang di dalam otak kita. Ya, akan timbul cabang, akan muncul cabang. Ketika ngulang lagi, cabang lagi. Ngulang lagi, cabang lagi. Ngulang lagi, cabang lagi. Sehingga ketika diulang-ulang, maka kita ya cabang ini akan semakin tebal, sehingga itu akan tersimpan di memori atau di otak bawah sadar kita. Sehingga ya pengetahuan ini akan terus kita ingat. Maka itulah daripada fungsi pengulangan. Sehingga ketika kita mengulang pelajaran Bapak Ibu, maka kita akan semakin paham. Ketika semakin paham, semakin sadar. Ketika kita sadar, maka kita akan melakukan apa yang kita ketahui itu. Maka inilah fungsi dari pengulangan. Semoga nanti kalau ayat ini yang saya sampaikan nanti mungkin lah harus ngerti Ustaz. Mau kenapa-napa nggih Pak nggih? Bu, nah, biasanya ibu-ibu kalau harus diulang meneh. Ya, tapi jangan seperti itu Bu ya. Setiap yang kita dapatkan adalah informasi yang harus kita terima, kita pikirkan, kemudian kalau bisa kita lakukan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34 kalau nggak salah ya. Nah, saya kalau kemana-mana pasti bawa buku ini Pak ya, karena ini buku yang sudah merumpukan kumpulan-kumpulan yang sudah pernah saya sampaikan. Sehingga kalau ada yang minta dadaan itu enak ya Pak ya, tinggal ngepek ya, tinggal ngepek. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, nanti dilihat ya. Kalau nggak salah itu Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34. Dan ini surat yang sering diulang-ulang karena terkait dengan permasalahan yang cukup luar biasa. Masalah apa Ustaz? Masalah harta.
Karena kita punya harta, tapi terkadang kita tidak memenuhi hak-hak harta tersebut. Banyak di antara kita, orang yang mampu. Tapi kalau dalam kategori Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Banyak di antara kita tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pentingkan untuk dirinya sendiri. Maka ini tentu harus menjadi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ayat ini menarik Bapak Ibu. Apa Ustaz menariknya? Ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang yaknizuna, itu menyimpan, mengumpul-ngumpulkan ad-dahaba wal fiddah. Dahaba niku emas, wal fiddah niku perak. Dan ini adalah satu gambaran bahwasanya orang itu pasti senang ini. Perak ataupun emas ataupun perak. Kalau zaman sekarang nopo Ustaz? Dolar, rupiah, ya gampang gitulah. Pasti orang senang ngumpul-ngumpulkan ini. Walladzina yaknizuna ad-dahaba wal fiddah. Mengumpulkan harta, menyimpan emas, menyimpan perak. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu di kelanjutan ayat ini. Wala yunfikuna fi sabilillah. Mereka tidak menginfakannya fi sabilillah. Para ulama tafsir menyimpulkan wala yunfikuna fi sabilillah. Niku banyak di antara kita memiliki emas, memiliki perak, memiliki rupiah, memiliki dolar. Tetapi mereka wala yunfikuna, tidak mau membayar zakat yang diwajibkan atasnya. Kalau waktu Ramadan saya insya Allah pernah membahas tentang masalah zakat ini. Kalau kita punya emas seberat 85 gram, maka kita harus, napa Bapak Ibu? Zakatnya pinten Bu? 2,5%. Kalau kita punya perak sebesar 595 gram, maka kita wajib untuk bayar zakat 2,5%. Tetapi terkadang kita lupa ini. Memang syarat zakat itu sampai 1 tahun, haulnya 1 tahun. Nisabnya nah niku 85 gram. Kalau diuangan pinten Ustaz? Nggih jenengan teng toko emas sing paling mahal regine pinten? Saumpami regine 3 juta, berarti 3 juta dikali 85. Itu pinten Pak? Berapa? 240. Ya sekitar 4 juta. Itu wajib zakat 2,5%. Kalau sudah 1 tahun kepemilikan. Nah, yang jarang dilakukan adalah zakatnya perak, Pak. Padahal zakat perak niku nggih 595 gram. Niku kalau perak terbaik niku regane 30.000. Berapa kira-kira, Pak? Kira, Pak? Berarti 595 dikali 30.000 sudah berapa? Sekitar 8 juta, Pak. 8 juta sekian kalau nggak salah. Atau 7 juta sekian. Berarti kalau jenengan kok punya uang 7 juta di tabungan jenengan. Ya, maka ini kita konvers ke rupiah. Kalau 8 juta kok jenengan dimiliki ketika bulan Ramadan yang akan datang kok masih 8 juta. Maka jenengan wajib zakat 2,5% dari 8 juta itu. Itu diturunkan grade-nya. Emas niku harus 230 sekian juta, tetapi kalau perak itu di bawahnya. Nah, kalau ulama berbeda pendapat, mana?
Apakah ketika kita punya emas yang jumlahnya sekitar 85 gram, apakah kita nanti kalau punya 28 juta, kita wajib zakat? Nah, kalau saya milih yang perak, ya, kalau sudah punya 8 juta 1 tahun, ya dipajaki Pak, dipajak tapi dizakati. Itu akan lebih aman daripada nunggu 230 atau 240 juta sekian. Itu lama. Kita nggak zakat-zakat. Makanya ada zakat yang kedua, versi yang kedua. Grid turun. Cuma 595 gram. Nah, monggo yang punya uang Ibu, ya, jangan sampai uang ini akan menjadi apa? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Allah berikan kabar gembira. Tapi kabar gembira kan harusnya sesuatu yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini fabasyirhum bi'adzabin alim. Ini sebagai ya cara Allah untuk menghinakan mereka yang senang mengumpul-ngumpulkan duit. Mengumpul-ngumpulkan duit. Maka kalau kita sering mengumpul-ngumpulkan duit kemudian wala yunfikuna fi sabilillah, maka fabasyirhum bi'adzabin alim. Lah Ustaz, kan saya belum sampai nisab. Saya yakin kalau punya uang 8 juta selama 1 tahun insya Allah ya adalah ya. Itu maka hati. Ustaz, kalau saya kan bingung Ustaz. Seumpamanya bulan misalkan Ramadan saya punya uang 5 juta. Ramadan, kemudian Syawal, kemudian apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Muharram ternyata alhamdulillah Ustaz, dapat uang 3 juta jadi 8 juta. Muharram, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumatil Ula, Jumatil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kok jenengan duitnya masih arto niku masih 8 juta. Ustaz, saya kan Muharramnya Ustaz ngenepe 8 juta. Pripun niki Bu? Untuk kehati-hatian, ya untuk kehati-hatian, ya dizakati Pak. Walaupun kan 8 jutanya Muharram Ustaz, nanti Muharram lagi, ya monggo boleh kayak gitu. Ya. Tapi qadarullah ketika jenengan sampai bulan Sya'ban, kok duitnya dengge anaknya mlebu rumah sakit. Akhirnya duitnya kelong jadi 4 juta. Maka tidak berkewajiban ya. Ya Pak ya. 8 juta Pak, harta perak. Ustaz, saya nggak mau zakat perak Ustaz, saya maunya zakat emas. Jadi nunggu 200 sekian juta, ya monggo. Mboten napa-napa, tetapi dibutuhkan memang betul-betul apa Bapak Ibu. Ya, kesidikan, kejujuran kita. Ya, sebagaimana dulu saya pernah cerita, bagaimana orang yang mampu membagi penghasilannya, ya sepertiga untuk beli bibit, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga diinfakkan di jalan Allah. Ya di dalam sebuah hadisnya tiba-tiba awan itu ya tidak ya awan menuju ke sebuah sawah petak. Tiba-tiba turun hujan di situ dan di petak-petak lain tidak turun hujan. Kan heran. Di tempat lain tidak turun hujan kok hanya sawah ini, sawah si fulan ini. Bahkan di dalam hadisnya dia mengatakan ada suara yang untuk menuju ke sawahnya si fulan bin fulan, sawahnya fulan bin fulan. Diikuti sawahnya fulan bin fulan. Dan di sawah yang lain tidak diairi, tidak terkena hujan. Hanya sawahnya si fulan itu. Akhirnya datang kepada si fulan. Kenapa si fulan? Kamu kok bisa hebat sekali. Tanah-tanah yang lain tidak kena hujan. Kamu punya hujan sendiri, dapat hujan sendiri. Apa resepnya? Setiap dia mendapatkan uang, uangnya dibagi menjadi 3. Sepertiga. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk biaya keluarga, sepertiga diinfakkan. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah beri keberkahan. Ya, ini contoh. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira dengan adab yang sangat pedih. Maka kalau Bapak Ibu ini rumus Pak Bu ya. Kalau jenengan gadah putra, ya gadah putri, kok putrinya susah diatur, susah diarahkan. Mungkin ada sesuatu yang jenengan simpen yang itu belum mendapatkan haknya untuk dizakati. Jadi kalau dalam ilmu parenting Pak, itu
Banyak sekali cara. Ya, banyak sekali cara. Kalau kita mendapatkan kesusahan hidup di dunia ini, pasti ada sesuatu yang salah. Walaupun tetap dalam koridor orang-orang yang beriman itu, tetap kita tidak bisa mengatakan kalau saya susah berarti Allah ya menjauhkan saya dari rahmat, tidak. Karena dalam konsep Islam itu Bapak Ibu, konsepnya sangat luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam, ya, Nabi yang penuh dengan penderitaan, tetapi Allah angkat derajat beliau. Karena dalam Islam itu ya namanya kesenangan, namanya kesusahan itu sama-sama ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di dalam Islam itu tidak ada bedanya, Pak. Antara dia mendapatkan kenikmatan, antara dia mendapatkan musibah, tidak ada bedanya. Kenapa Ustaz? Karena sama-sama ujian. Maka Ustadz, saya itu dari mulai kecil sampai besar, sampai saya sudah tua ini, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itu ujian. Ustadz, saya dari kecil orang kaya, dapat harta luar biasa, mendapatkan harta terus, hidupnya bahagia. Itu ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah ya di antara kalian yang mampu untuk melakukan amal yang terbaik? Ahsanu ayyukum ahsanu amala. Nah ini Pak. Jadi hidup ini adalah untuk membuktikan siapakah di antara kita yang memiliki amal terbaik. Sehingga alladzi khalaqal mauta wal hayata itu gambaran. Kalau kehidupan itu sesuatu yang menyenangkan, al-maut itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Walaupun tafsirnya enggak seperti itu tafsirnya. Tetapi ini sebagai gambaran. Wa nabluukum ya, akan menguji mereka ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling terbaik di antara mereka. Sehingga ketika kita sengsara sampai kita meninggal dunia Ustaz, tapi kita tetap beribadah, kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ayyukum ahsanu amala. Saya bahagia Ustaz, semua harta bisa saya miliki, rumah semuanya, perhiasan dunia saya miliki Ustaz, tapi jenengan kok iso dekat dengan Allah. Ibadah rajin, tilawatil Quran rajin, tahajud rajin, itulah yang disebut ayyukum ahsanu amala. Jadi antara kesusahan, antara kesenangan itu biasa. Tidak akan mengurangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan kesusahan yang begitu luar biasa, kita merasa ya Allah, Allah tidak cinta saya, tidak. Ketika kita jauh dari kekayaan, kita nggak bisa bahagia. Bukan berarti Allah tidak sayang kita. Allah akan menguji kita. Begitu pula orang-orang yang kaya. Dengan kekayaan yang berlimpah. Bukan berarti Allah cinta dia. Tapi Allah akan menguji dia. Apakah dengan kekayaannya itu dia tetap taat kepada Allah atau tidak. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sering saya sampaikan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrohu lahu kullahu khairun. Karena semua amalnya, semua perilakunya itu adalah, semua urusannya itu adalah baik. In asobathu ya sarra'u syakar. Jika dia mendapatkan satu kesenangan, dia bersyukur. In asobathu darra, ya, ketika dia mendapatkan kesusahan, ketidaksenangan, sabar. Itulah mukmin yang sejati, Pak. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ya tadi bahasan Quran surat At-Taubah ayat ke-34. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Kalau di akhirat jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang sangat pedih ini.
Nah, para sahabat Nabi itu bertanya, "Ya Rasulullah." Ya, karena sahabat Nabi itu kira-kira Pak, tujuan orang itu mengumpul-ngumpulkan harta napa to Pak biasanya Pak? Biasanya nggih ngumpul-ngumpulkan harta niku napa biasanya? Nggih napa Pak? Nggih cadangan. Nggih napa nggih Pak? Aku tak umpul-umpul duit dan nanti kalau ada permasalahan, ada musibah yang menimpa saya bisa menggunakan uang ini. Itu kan tujuannya. Untuk hatinya biar biar tenang, bisa tenang. Ya, yaknizuna dzahab wal fiddah. Lah, maka sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau alimna ayyul mali khairun." Ya Rasulullah, harta apa yang paling baik yang bisa fanat tahiduhu, yang bisa saya simpen, yang bisa saya ambil untuk saya simpen. Nah, kira-kira jenengan kalau ada yang bertanya, ayul mal, harta apa? Kira-kira kan pikirannya duit ya Bu ya, dolar atau yen atau nopo lah, pokoknya isinya duit, emas, perak. Tapi ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menakjubkan, mengagumkan. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, lau alimna, seandainya kami tahu ada harta yang paling baik untuk kita simpan. Apa itu ya Rasulullah? Harta yang paling baik untuk saya simpan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Faqala afdaluhu." Dan di dalam hadis ini, Bapak Ibu, tidak disebutkan sama sekali harta. Tidak disebut sama sekali harta. Ini hebatnya. Ya. Jadi ternyata simpanan yang paling baik menurut Rasulullah SAW itu bukan banyaknya harta, bukan perak, bukan emas, bukan. Tapi ternyata afdaluhu, yang paling baik untuk kita simpan. Harta yang paling baik untuk kita simpan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut simpanan harta yang paling baik untuk kita simpan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nopo? Wa qalbun syakirun. Kemudian hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanun dzakirun sebagai perwujudan fisik kita. Ya Pak ya Bu. Diri kita itu cuma ada dua. Fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa. Maka kalau jenengan kadang-kadang ada jasad dan roh. Roh niku nggih jiwa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam ilmu psikologi ada body, ada soul. Body itu tubuh, kemudian soul itu adalah jiwa. Nah, Rasulullah mengatakan lisanun dzakirun. Itu perwujudan daripada fisik lisan kita. Kemudian yang kedua adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya qalbun syakirun Bapak Ibu, luar biasa. Dan qalbun syakirun itu adalah tempatnya ibadah hati. Ibadah hati. Nanti ibadah itu ada dua Pak ya. Ibadah yang sifatnya fisik dan ibadah yang sifatnya hati. Yang nampak dan tidak, dan nampak ya, dan nampak. Sholat nampak, umroh nampak, haji nampak, sedekah nampak. Tapi ada ibadah yang tidak nampak. Itu adalah ibadah hati. Ada rasa syukur, ada ikhlas, ya, qanaah, ya, selalu husnudzon. Itu ibadah hati Pak. Dan jangan, saya itu sering mendapatkan Pak Imam, itu ada orang kok ibadahnya rajin banget, kok ninggalnya kok naudzubillah min dzalik misalnya. Ya mungkin ketika dia beribadah
keikhlasan tidak muncul. Ketika diuji tidak sabar. Itu banyak seperti itu. Karena ternyata ibadah itu tidak hanya fisik saja, tapi harus ada ibadah hatinya. Yang tidak nampak, yang semua orang tuh tidak bisa melihatnya, hanya dirinya sendiri yang bisa melihat. Maka namanya qalbun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala ta'atillah. Ini simpanan yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku napa Ibu? Wanita yang solihah. Bu, jenengan pun solihah mboten? Apa dereng? Pun apa dereng? Napa nggih? Suamine kalau Jumatan pangkate jam pinten? Ayo. Jam pinten Bu? Pangkate suami Jumatan? Jam 11. Oh, jam 12. Oh, berarti jenengan belum solehah, Bu. Yang jenengan jadi suami solehah, suami solehah. Istri yang solehah, wa zaujatun solihatun wa zaujatun mu'minatun. Ibu, kalau hari Jumat, ojo senenge mawon malam Jumate. Pagi-pagi hari Jumat dia seneng, nopo ngoprak-ngoprak suamine untuk pergi ke masjid sebelum adzan berkumandang. Halah Ustadz Imam, kalau berangkat Jumatan aja pas adzan. Loh yang imami yang ngisi khutbah. Itu dalam hadis Nabi itu dalam sirah ketika Nabi itu Jumatan sudah kumpul semua baru Rasulullah keluar. Karena ini yang sebagai penentu, Pak. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saya sampaikan terus, Bu, karena memang masjid kita itu terkadang nyuwun sewu, ya imam sudah naik mimbar, masjidnya sih kosong. Ini apa Ibu? Niki tugasnya jenengan loh Bu. Suami yang solihah nih Bu. Redaksi hadisnya. Istri yang solihah. Wa zaujatun mu'minatun wa zaujatun solihatun tu'inuhu ala ta'atillah. Ini bahasa hadisnya, redaksi hadisnya. Seorang wanita yang mukmin, yang mukminah, seorang wanita yang solihah, tu'inuhu ala ta'atillah, yang senantiasa membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Ibu ngoprak-ngoprak suamine Jumatan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ini gambaran Pak, ini nyuwun sewu, ini luar biasa. Jenengan niku pengen kurban setiap pekan mboten Bu? Suami jenengan pengen mboten? Yang pengen Bu, kalau setiap Jumatan jenengan standby. Setengah 11 jenengan sudah ngoprak-ngoprak suaminya. Ayo Mas, ke masjid. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man ihtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah, ghuslal janabah, mandi seperti mandinya ketika dia mandi junub, ketika dia berjunub, mandi janabah, mandi besar. Summa roha fissa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Ini Pak, ini saya pernah sampaikan di Al-Huda. Barang siapa yang dia itu mandi pada hari Jumat, mandi seperti mandi janabah, kemudian dia pergi ke masjid pada fissa'atil ula, dan di masjid ini belum ada orang, jenengan sing nomor siji. Faka'annama, maka seolah-olah dia faka'annama qarraba, seolah-olah dia berkorban dengan apa? Badanatan, seekor unta. Oh. Pak Bu, sing teng masjid Ngalimun niku sing nomor siji sinten Bu? Enten? Oh, punya istri enggak? Oh punya. Oh istrinya solehah niku, Masya Allah.
Loh, setiap pekan kurbannya unta loh, Bu. Faka'annama qarraba badanatan. Seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Itu kalau enggak atas support istri itu enggak bisa. Ya, kalau istrinya lah karepmu papa, karepmu bibi, mau berangkat jam berapa monggo. Nah, itu enggak soleh. Kenapa? Tidak tu'inuhu ala ta'atillah. Tidak menolong dia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang kedua, Pak, summaroha fisa'atis saniyah. Kemudian ia datang ke masjid. Ya, ketika datang ke masjid sini sudah ada orang lain. Oh, ternyata aku yang kedua. Apa kata Rasulullah? Faka'annama qarraba baqaratun. Seolah-olah dia itu berkurban seekor sapi. Nomor pinten, Pak? Nomor 2. Summaroha fisa'ati salisa. Kemudian ia datang ya ke masjid, kok sudah ada 2 orang. Nah, gampangnya pokoknya 2 orang, pokoknya pengen paling gampang. Walaupun itu ada interval ya, Pak, ada waktu ya. Ketika dia datang yang nomor 3, itu disebutkan kabsan akrona. Mendapatkan seolah-olah dia berkurban dengan seekor kambing dibas yang bertanduk. Jadi kurban yang paling bagus niku nggih enten tanduke, Pak. Kambingnya luar biasa, gemuk. Kemudian summaroha. Kemudian ia datang ke masjid fi sa'atir robiyah. Di masjid pun enten tiang. Sudah ada orang, jenengan dihitung, oh aku nomor papa. Faka'annama qarraba dajajatan. Jenengan seolah-olah kurban ayam, Pak. Masih mending ya Pak, ayam ya Pak ya. Ayam. Ayam kan kecil, Bu, bandingkan dengan kambing, harganya sudah berlipat-lipat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summaroha. Kemudian ia datang ke masjid fi sa'atil khamisah, pada saat yang kelima. Artinya di situ sudah banyak orang. Apa kata Rasulullah? Faka'annama qarraba baidotan. Jenengan seolah-olah kurban dengan sebutir telur. Pak, nomor 5 ente telur loh, Pak. Yang paling heboh lagi Bapak Ibu, yang paling luar biasa, ida kharajal imam. Ketika imamnya sudah keluar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka lembarannya ditutup, Pak. Ida kharajal imam wa hadaratil malaikah. Kemudian datang malaikat yastami'una dzikr, mendengarkan imam yang sedang berkhutbah. Artinya apa? Datang setelah imam khutbah. Bahasa kita niku mboten dicatat. Ini dalam bahasa hadisnya saya itu Pak ya. Istilahnya saya dalam menafsirkan. Idza kharajal imam, jika imam datang keluar, artinya khutbah, wa hadaratil malaikah, kemudian hadirlah malaikat yastami'una dzikr, mereka mendengarkan khutbah seorang imam. Artinya apa? Yang datang setelah azan berkumandang, imam naik mimbar. Niku nggih mboten angsal napa-napa. Ya angsale pahala niku. Tapi mbok tidak mendapatkan seolah-olah dia berkurban. Maka ini istri yang solihah, ya, wa zaujatun mu'minatun, ini senantiasa ben suamiku iso korban, bisa berkurban dan saya pun dapat pahalanya. Ya Bu ya. Bu. Ya, jangan senengnya kalau malam Jumat. Jumat pagi nggih seneng. Kenapa Ustaz? Suaminya suaminya biar bisa datang ke masjid.
Karena ibu bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istri yang soleha itu punya 3 ciri ya Bu ya. Ini ibu-ibu diperhatikan, kalau bapak-bapak nanti sifatnya memotivasi. Kalau jenengan punya 3 ciri ini, Ibu, karena kan nomor 3 wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala ta'atillah. Istri yang soleh yang senantiasa membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan ada 3 ciri wanita solihah. Ada 3 ciri istri yang solihah. Ini sampai jam berapa, Ustaz? 5:30 ya. Ada 3 ciri istri yang solehah. Bapak-bapak niteni, oh ternyata bojoku urung solehah. Tapi nanti jangan pulang-pulang nanti tengkar pajangan. Ya, bareng-bareng ayo kita jadi ya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cirinya, Pak Ibu-ibu, ya cirinya idza nadhara ilaiha. Jika suaminya itu nadhara melihat ilaiha kepada istrinya. Aba sarrathu. Suami ini seneng. Bu, jenengan kalau suami ini delok jenengan niku seneng mboten, Bu? Mboten semenep menep. Wong pulang-pulang nesu-nesu, suami ora seneng, Bu. Kalau istri yang soleha itu suami datang itu muka senyumnya itu senyum yang ikhlas. Monggo Mas. Mau minum nopo Mas? Mau mandi Mas, tak siapkan air hangatnya. Itu istri yang soleha. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Ketika suami memandangnya itu ada rasa senang, nyaman, tentrem. Bukan malah kalau pulang ke rumah itu membuat ruwet pikiran suami. Maka ibu-ibu buatlah suami jenengan ketika pulang ke rumah senyamannya di rumah. Karena nopo Ustaz, banyak suami yang nggak nyaman, ya Bu ya, yang nggak nyaman malah cari nyaman di luar. Cari nyaman di luar. Maka kalau dalam ilmu psikologi Bu, ada namanya bahasa cinta. Bu, jenengan ngertos boten bahasa cintane suami jenengan? Dereng Ustaz. Oh bahaya. Bahasa cinta suami niku macam-macam Bu. Enten suami sing seneng dipuji. Pulang-pulang, Masya Allah suamiku ganteng empol. Padahal wonge ireng Bu. Tapi jenengan sering ngalem. Itu kalau dia bahasa cintanya pujian Bu, dia seneng luar biasa. Ada yang bahasa cintanya itu pelayanan. Kenapa Bu? Pelayanan. Itu kalau pulang ke rumah Bu, kalau jenengan, Mas sudah pulang toh, milih tasnya tak pegang. Terus tak dibawa, Mas ini kopinya. Ada seperti itu Bu, suami senang seperti itu. Namanya bahasa cinta pelayanan. Ya, ada suami yang senangnya itu, ya bahasa kita itu mungkin ya bukan rayuan ya. Dikasih hadiah. Kasih hadiah. Dan kasih hadiah terbesar yang paling disukai suami apa Bu? Seneng jenengan ngertos mboten Bu? Hadiah yang paling disenangi suami napa? Ayo Bu. Oh, mboten ngertos. Oh, bahaya itu. Hadiah yang paling seneng ya bagi suami itu adalah jenengan datang ke suami dengan pakaian yang bikini Bu. Betul. Dan senantiasa jenengan, Bu, Mas, jenengan malam niki butuh kula mboten? Oh, mboten. Ya wis, jenengan tidur. Itu yang paling disenangi suami. Tapi kan perempuan sekarang nggak kayak gitu ya. Wong arep turun dadakan pakai nopo? Celanane sing double telu. Wis bojone wis alamat ya. Tapi coba jenengan setiap malam, Mas,
Mau tidur Mas? Iya. Butuh kula mboten? Mboten. Suami seneng banget Pak. Betul. Karena banyak suami yang kanak-kanak gara-gara kebutuhan ini Pak tidak terpenuhi, maka dia memenuhi tempat yang lain. Karena memang bahasa cinta umumnya suami secara nalurianya itu Pak. Kalau dalam teorinya Abraham Maslow, ya ini cinta psikologi lagi ya. Karena saya memang ya psikologi Pak ya. Jadi Abraham Maslow itu membagi kebutuhan manusia itu ada 5. Yang paling rendah niku namanya fisiologis. Kebutuhan dasar niku makan, minum, hubungan seksual, rumah. Niku namanya kebutuhan fisiologis dasar. Maka kalau jenengan kok suami belum mapan di kebutuhan dasar ini, maka dia tidak akan merasa nyaman, Pak. Maka ketika kita suami istri kok sering tengker terus, berarti ada masalah di fisiologisnya ini. Masa Mas sudah 10 tahun ngontrak terus. Itu juga masalah. Maka kebutuhan dasar harus dipenuhi, terutama kalau suami itu adalah kebutuhan biologisnya. Ya Bu ya, Pak. Karena saya ada cerita Pak. Gara-gara istri nggak tahu kesenangan suaminya. Suami ternyata punya bahasa cinta itu seneng di alam. Seneng dipuji. Ketika itu suami beli baju bukus, necis mau berangkat ke kantor. Istri mau meneng wae. Biasa orang-orang ganteng orang. Suami ini berangkat ke kantor, Bu. Tiba-tiba di kantor, teman perempuannya ngomong, "Ah, ganteng sekali. Bajunya bagus sekali." Ternyata suami memang bahasa cintanya dipuji. Maka dia merasa, akhirnya kan gambar warungnya kan gini, ngop itu. 1 hari, 2 hari, ternyata teman perempuan di kantor itu sering ngasih pujian, sering. Kalau dia pakai apa, rambutnya dipotong, itu selalu berkomentar, kok ganteng sekali. Sedangkan di rumah istrinya nggak pernah ngalem. Bahkan kadang-kadang kalau pakai baju di seneni, mas, bajumu kayak ngono tuh. Nggak pernah dikomentari. Suatu ketika, naudzubillah min dzalik, akhirnya terjadi perselingkuhan tuh. Akhirnya si istri datang ke psikolog. Nah, psikolog nanyain, kamu pernah tahu nggak bahasa cinta suami? Enggak. Nah, ternyata kata psikolog, bahasa cinta suamimu itu adalah seneng dipuji. Maka kalau dia pakai sesuatu, maka tolong. Bagus, ganteng. Enten Bu, suami ngaten di sini Bu. Suami jenengan apa bahasa cinta dicari Bu? Yang paling disenangi oleh suami itu apa? Kalau saya itu, saya sudah tahu. Saya itu nggak senang dilayani Bu, betul. Kalau pulang Mas ke wedange ketoke risih. Karena memang bukan bahasa cinta saya nggak seneng. Ya, kalau jenengan punya suami kayak saya mungkin seneng Bu, karena nggak usah melayani. Pulang ke pena saja itu. Tapi ada sesuatu yang lebih saya senangi ketika saya datang. Nah, itu rahasianya istri saya Bu ya. Bukan rahasia saya dan sampaikan di sini. Nah ini Ibu, kalau jenengan tahu bahasa cinta suami, maka jenengan bisa menyenangkan suami jenengan. Dan ini penting Bu, karena banyak sekarang ini yang selingkuh, bahkan guru loh, bisa selingkuh Bu. Ya karena di rumah itu istrinya nggak tahu apa yang paling disenangi oleh suaminya, apa bahasa cinta yang paling disenangi. Nanti kalau kita belajar Bu, ini tuh ada 5 bahasa cinta, tapi ini bukan saatnya untuk kita bicara masalah itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ida amaroha atau adhu. Ciri istri yang soleha itu jika diperintah, suami memerintah kepadanya atau adhu, dia akan taat kepada suami. Jangan taat boten Bu. Alhamdulillah. Jangan sampai Bu damel ke kopi, semangat. Terus ngomong, Bu, kopinya pundi? Loh, kapan Mas? Jenengan nyuruh kula. Bu, kopine nggih. Sampai 1 jam 2 jam kopine dereng dugi. Dereng didamel.
Enten sing ngaten, Bu? Oh, kathah. Istri kadang gitu. Padahal cirinya adalah ida amaroha atau athu. Jika dia diperintah, dia taat. Apapun itu perintahnya, Bu. Kecuali ketika perintah itu maksiat. Itu nggak boleh, jenengan nggak boleh. Tolong korupsi nggak boleh. Tolong niku ya nyuri nggak boleh. Tapi kalau perintah suami itu tidak ada hubungannya dengan pelanggaran syariat, maka seorang istri harus taat. Ya Bu ya. Nah, ini kebanyakan istri terkadang lemah di sininya. Nomor 1, nomor 2. Nomor 3, wa idza ghaba anha, ketika tidak ada suaminya, maka hafidhathu, maka dia menjaga. Jadi ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami itu kadang cemburunya tinggi ya Bu ya. Tinggi Bu. Suami itu kalau jenengan ngomong kali orang lain, itu suami itu rada piye. Itu biasanya apalagi dengan lenje-lenje ya Bu ya. Tahu lenje Bu? Manja-manja di hadapan orang lain yang bukan keluarga. Itu suami itu akan rasa cemburu. Ya apalagi ketika suaminya mboten-mboten. Jenengan harus benar-benar menjaga diri. Bahkan saya ceritakan, ada seorang ya wanita, yang mana wanita ini luar biasa solihah, ditinggal berjihad di jalan Allah. Ya ketika ibunya meninggal, Mbak, ibumu sakit, tapi suamiku nggak boleh. Aku keluar rumah sampai meninggal dunia. Tapi Rasulullah tidak mengomentari perempuan ini. Artinya apa? Memang ketaatan seorang istri itu adalah kepada suami. Nomor setunggal. Taate suami kepada ibu, orang tua. Ya Bu ya. Nah, jangan sampai karena istrinya merasa akhirnya mementingkan ibunya sendiri daripada ibunya suami. Padahal ketaatan seorang suami itu kepada ibu. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 5:30, ya nanti saya perpanjang yang nomor 3 ini. Jadi intinya Bapak Ibu, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan bahwasanya simpanan yang paling baik niku sanes yen, sanes dolar, sanes rupiah, sanes emas, sanes perak ya Pak ya. Tapi napa? 1, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua apa Bu? Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga apa Bu? Zaujatun mu'minatun, zaujatun sholihatun tu'inuhu ala ta'atillah. Istri yang solihah, yang senantiasa membantu suaminya untuk taat kepada Allah, bukan sebaliknya. Kebanyakan suami malah menghalang-halangi, kebanyakan istri malah kadang-kadang menghalang-halangi suami untuk taat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Arep pengajian terus Thomas. Arep salat jamaah terus Thomas. Itu hati-hati. Jenengan bisa termasuk orang-orang yang istri yang durhaka, yang tentunya ini akan berdampak kepada posisi jenengan di akhirat kelak nanti, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan, minimal mengulang apa yang pernah kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.